Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Mudah-mudahan pada hari ini kalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum materi kita mulai, alangkah baiknya marilah kita sejenak berdoa. Mudah-mudahan apa yang kalian dapat pada hari ini bisa bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan kalian. Berdoa, mulai. Cukup. Nah, untuk hari ini sesuai jadwal kita nanti akan belajar tematik ya. Kalau kemarin kalian belajar pada muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam, untuk hari ini ya kita nanti akan belajar muatan pelajaran bahasa Indonesia ya. Nah, untuk itu tolong nanti disimak materinya baik-baik. Kemudian kalau ada tugas, tolong tugasnya dikerjakan dengan tepat waktu ya. Nah, karena ada juga yang sampai hari ini itu tugas yang kemarin belum terkumpul juga di antara anak semua, dan ini saya berikan pengertian nanti kalau jika sampai anak-anak tidak mengumpulkan tugas keberapa begitu ya, konsekuensinya nanti untuk nilainya jelas nanti akan berkurang karena jumlah pembaginya nanti anak-anak berkurang. Ya mestinya katakanlah misalnya nilai itu dibagi 10 ya. Kemudian anak-anak itu punya 10 nilai. Nah, kalau cuma punya 8 atau 7 nilai, ya nanti yang rugi anak-anak sendiri yang rugi. Untuk itu tolong ini jangan main-main ya, artinya jalani dengan serius ya. Nah, baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu kita bahas materinya sebagai berikut. Ya, baik, langsung saja anak-anak untuk pembahasan materi muatan pelajaran bahasa Indonesia pada kali ini. Ya, jadi ini nanti saya ringkaskan, saya ambilkan dari muatan pelajaran tematik kelas 6 yang nanti kalau berdasarkan tahun-tahun kemarin itu masuk pada kisi-kisi ujian. Nah, baik, oleh karena itu mohon nanti disimak baik-baik apabila nanti anak-anak menjumpai soal-soal seperti yang saya jelaskan nanti, anak-anak lain kali bisa menjawabnya. Baik, yang pertama yang akan kita bahas tentang makna kata ya. Nah, jadi anak-anak tahu ya apa itu makna ya, makna kata. Jadi makna itu adalah arti atau maksud yang tersimpul dari suatu kata ya. Jadi maksud atau arti ya yang tersimpul dari suatu kata. Jadi suatu kata itu punya maksud, punya arti. Nah, untuk mengetahui makna kata tertentu, nah itu acuannya memang adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi anak-anak nanti untuk kosakatanya bisa mencari referensi di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Misalnya bisa dibaca-baca di sana ya. Misalnya kalau menjumpai kata yang sekiranya masih asing didengar, nanti bisa dicari di KBBI. Nah, secara online Kamus Besar Bahasa Indonesia pun sudah ada ya, nanti bisa diketik KBBI, nanti bisa dicari KBBI online gitu ya. Ya, nanti KBBI, kalau nggak salah KBBI Web 8 itu. Nah, nanti di sana tinggal mengetikkan kata tertentu, dan nanti di sana sudah ada artinya ya, sudah diartikan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, baik, langsung saja untuk contohnya. Nah, di sini saya punya sebuah paragraf yang nanti anak-anak bisa untuk mencari makna kata tertentunya dari paragraf itu. Baik, kita bacakan. Warga Dusun Kencana mendapat pelatihan hortikultura dari penyuluh pertanian. Pelatihan tersebut untuk mendayagunakan lahan kosong di pekarangan. Para warga sangat antusias mempraktekkan hasil pelatihan tersebut. Pekarangan warga pun tampak hijau oleh berbagai tanaman hasil praktek hortikultura. Nah, nih. Makna hortikultura pada paragraf tersebut adalah titik-titik. Nah, jadi yang
cari nanti kata hortikultura dari paragraf itu ya. Dari kata hortikultura. Nah, nanti pilihannya diantara yang A, bercocok tanam tanpa tanah menggunakan medium air berisi zat hara. Nah, jadi hortikultura itu apakah artinya itu bercocok tanam tanpa menggunakan medium? Jadi bercocok tanam tanpa tanah ya. Bercocok tanam tanpa tanah tetapi menggunakan medium air berisi zat hara. Apakah itu betul? Nah, itu. Nanti kita bahas. Kemudian yang B, menanam dua jenis tanaman secara serentak pada satu bidang tanah. Ya. Nah, apakah itu betul? Nah, kemudian yang C, seni bercocok tanam sayur-sayuran, buah-buahan atau tanaman hias. Nah, kemudian yang D, menanam sayur-sayuran pada tanah gembur yang sengaja ditinggikan. Ya, itu. Jadi pilihannya adalah itu ya, anak. Nah, nanti kira-kira makna yang tepat itu yang mana kan gitu. Coba kita bahas satu persatu. Yang A, bercocok tanam tanpa tanah menggunakan medium air berisi zat hara. Itu kira-kira arti dari apa? Ya, itu adalah arti dari hidroponik ya. Jadi hidroponik itu mediumnya bukan tanah tetapi air. Jadi ini arti dari hidroponik. Nah, kalau dikaitkan dengan stem soal tadi, ya ini jelas salah karena yang ditanya adalah arti hortikultura. Nah, kalau yang A ini adalah arti dari hidroponik, ya itu. Kemudian yang B, menanam dua jenis tanaman secara serentak pada satu bidang tanah. Nah, ini arti dari apa kira-kira? Iya, ini adalah arti dari cara menanam tumpang sari. Jadi tumpang sari itu menanam dua jenis tanaman secara serentak pada satu bidang tanah. Di situ misalnya ada tanaman jagung, kemudian dicampur dengan tanaman cabai misalnya, dan lain sebagainya. Itu namanya tumpang sari. Kemudian yang C, seni bercocok tanam sayur-sayuran, buah-buahan atau tanaman hias. Nah, inilah arti dari hortikultura. Jadi yang betul yang C ini. Nah, jadi hortikultura itu artinya adalah seni bercocok tanam, sayur-sayuran, buah-buahan atau tanaman hias. Ini kalau berdasarkan KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia nanti artinya kira-kira seperti ini, seperti yang C ini. Ya. Ya. Kalau yang dia coba menanam sayur-sayuran pada tanah gembur yang sengaja. Nah, menanam pada tanah yang ditinggikan ini adalah arti dari membuat apa? Ya, jadi ini adalah membuat gundukan ya. Nah, jadi membuat gundukan. Nah, itulah. Jadi untuk makna hortikultura yang tepat adalah yang C ini ya namanya. Itu. Baik, kita lanjutkan untuk yang kedua. Nah, ini tentang antonim. Nah, tahu ya anak-anak ya antonim ya. Antonim itu adalah apa? Antonim itu adalah lawan kata. Anto itu lawan. Kalau sinonim itu persamaan kata atau padanan kata. Kalau antonim itu lawan kata. Nah, coba kita lihat soal kalimatnya coba. Sebagian warga dibuat panik oleh penyebaran virus corona. Nah, ini kalimat seperti ini. Sebagian warga dibuat panik oleh penyebaran virus corona. Antonim kata panik dalam kalimat tersebut adalah titik-titik. Antonim. Jadi lawan kata apa? Lawan kata panik. Ya, coba kita lihat. Pilihannya apa saja? A. Sabar. Nah, apakah betul antonim panik itu sabar? Nah, coba kalau kita lihat sabar itu sebenarnya artinya adalah tabah ya toh. Wah, malah ini kan panik itu dia ya namanya panik. Ya. Ya, jadi panik itu kan
bisa diartikan cemas ya. Wong ini cemas kok malah jadi tabah. Nah, ini kan tidak nyambung ya ini ya. Nah, kemudian yang pilihan B coba. Tenang. Nah, panik lawan katanya tenang. Jadi kira-kira betul atau salah ini? Ya. Iya, jadi panik itu kan tadi kan cemas. Cemas lawan katanya tenang. Masuk ini ya? Iya, jadi yang betul yang B itu. Nah, kemudian kalau nyaman. Wong ini panik kok malah nyaman, gitu. Nyaman itu tenang, ya, nyaman. Nah, jadi kalau lawan kata panik adalah nyaman ya salah. Nah. Kemudian yang D adalah waspada. Nah, jadi waspada itu kan artinya berjaga-jaga. Ya. Jadi ini sudah cemas ini ya. Panik sudah cemas. Kok ini baru jaga-jaga. Nah, itu juga salah itu. Nah, itulah antonim. Saya rasa anak-anak untuk mencari antonim bisa lebih mudah ya. Ya. Kemudian yang ketiga itu tentang mencari informasi yang ada di dalam paragraf. Ya. Coba kita punya paragraf seperti ini. Coba kita bahas. Permainan tradisional mampu mengembangkan kemampuan motorik anak-anak. Seorang anak dapat berlatih bersosialisasi melalui permainan tradisional. Kreativitas anak-anak turut terlatih ketika melakukan permainan tradisional. Selain itu, kemampuan emosional seseorang anak juga semakin terasa. Faktor itulah yang mendorong pemerintah daerah mempopulerkan kembali permainan tradisional. Mengapa pemerintah daerah berupaya mempopulerkan kembali permainan tradisional? Nah, nanti jawabannya kira-kira apa? Pemerintah daerah berupaya mempopulerkan kembali permainan tradisional karena coba pilihannya. A. Kemampuan motorik, bersosialisasi, kreativitas dan emosional anak pasti meningkat. Nah, betul apa salah kira-kira ini? Ya, coba kita lihat pilihan yang lain. Dapat mengembangkan kemampuan anak-anak dalam bersosialisasi, kreativitas dan emosi. C. Dapat mengembangkan kemampuan motorik, bersosialisasi, dan emosional anak-anak. Ya, coba. Yang D. Dapat mengembangkan kemampuan motorik, bersosialisasi, kreativitas, dan emosional anak-anak. Coba kalau kita lihat. Nah, untuk yang A, kemampuan motorik, bersosialisasi, kreativitas, dan emosional anak-anak pasti meningkat. Kita lihat teksnya ini, ya. Bahwa permainan tradisional itu mampu mengembangkan, nah ini garis besarnya, mampu mengembangkan kemampuan motorik. Nah, kemudian yang kalimat kedua, berlatih bersosialisasi. Nah, kemudian kalimat yang ketiga, kreativitas. Kalimat yang keempat, kemampuan emosional. Nah, jadi ada berapa tadi? Motorik, bersosialisasi, kemudian kreativitas dan emosional. Di sini ada nggak? Ada motorik, bersosialisasi, kreativitas dan emosional. Dah betul ini. Nah, tetapi kira-kira benar apa salah ini? Kalimat ini salah. Kenapa? Ini loh ada kata pasti. Nah, ada kata pasti. Padahal di sini mampu mengembangkan. Ini sudah pasti meningkat ya. Pasti meningkat sudah jelas meningkat. Oh, kalau itu jelas. Nah, tapi kan di sini ya masih merupakan upaya, ya, belum suatu kepastian. Jadi mampu mengembangkan, mampu, ya. Jadi kalau di sini kalau mampu ya belum sepenuhnya pasti, ya kan? Nah, jadi yang A ini salah. Kemudian yang B, dapat mengembangkan. Nah, ini sudah sama ya, mengembangkan gitu. Kemampuan anak dalam bersosialisasi, kreativitas dan emosi. Nah, kira-kira betul atau salah ini? Salah. Kenapa? Ini baru bersosialisasi, kreativitas,
dan emosi. Nah, itu ya. Loh, kok bisa salah kenapa? Nah, karena di sana kan dijelaskan tidak hanya itu, tetapi ada motorik. Jadi tidak hanya 3 ya, tapi ada 4, yaitu motorik, sosialisasi, kreativitas, dan emosi. Kalau ini kan cuma bersosialisasi, kreativitas, dan emosi. Motoriknya nggak ada, sehingga ini B ini salah. Nah, begitu cara mengidentifikasi benar atau salahnya. Ya, jadi anak-anak memang harus teliti. Jadi untuk mencari informasi yang ada di dalam paragraf, anak-anak itu kuncinya adalah benar-benar teliti dan memahami apa yang ada dalam paragraf. Kemudian yang C, dapat mengembangkan kemampuan motorik, bersosialisasi, dan emosional anak-anak. Dapat mengembangkan, sudah sama. Dapat mengembangkan kemampuan motorik, iya betul. Sosialisasi, iya ada, dan emosional, iya ada. Tetapi ini masih kurang, sehingga ini salah yang C. Kurang apa? Nah, kira-kira kurang apa? Kurang kreativitas. Jadi yang C ini salah, baru 3, karena tadi kan disebutkan ada 4. Ya kan? Nah, yang dia coba mengembangkan saya, mengembangkan betul kemampuan motorik, sosialisasi, kreativitas, dan emosional anak. Jadi ada 4 D yang lengkap yang D ini. Ya betul. Nah, gitu ya cara menjawabnya ya. Untuk itu adalah cara mencari informasi yang terdapat dalam paragraf. Nah, itu. Kemudian kita lanjutkan yang ke-4 ya. Nah, ini anak-anak nanti dihadapkan dengan sebuah peta, khususnya adalah yang peta DIY ya, Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi anak-anak dituntut untuk memahami daerah nama-nama wilayah yang ada di DIY ini untuk benar-benar paham lokasinya itu di mana, letaknya di mana, di kabupaten mana. Nah, di kabupaten itu lokasi itu namanya apa, tolong bisa dipahami. Terutama khususnya adalah tempat-tempat yang populer ataupun umum yang biasa dikunjungi oleh umum ya. Jadi bukan tempat-tempat khusus. Kalau tempat khusus ya tidak terkenal ya tidak perlu dipahami. Nah, coba salah satu contohnya begini. Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai banyak pantai. Nah, kalau pantai itu kan tempat umum ya, tempat yang biasa dikunjungi banyak wisatawan, bahkan tidak hanya di daerah Gunung Kidul atau Jogja saja, tetapi ini sudah diketahui oleh orang dari daerah luar, dari provinsi yang lain begitu. Salah satu pantai terkenal tersebut adalah Pantai Parangtritis. Nah, pantai tersebut terletak di kabupaten yang bersebelahan dengan Kabupaten Kulon Progo. Nah, kira-kira Parangtritis itu letaknya di kabupaten mana? Dijelaskan di sini letaknya itu di dekat Kabupaten Kulon Progo. Nah, dekat Kabupaten Kulon Progo itu kan kalau tidak Yogyakarta, ya kota Yogyakarta dan Sleman, gitu. Ya, tetapi kan bersebelahan, ya. Nah, bersebelahan, karena bersebelahan berarti yang kalau di sini kan jelas nggak punya pantai Sleman, nggak punya pantai, Kodia juga nggak punya pantai, sehingga yang bersebelahan punya pantai mana? Yang Bantul ini, ya berarti anak-anak lihatnya di sekitar sini, ya kan? Nah, sehingga jelas ini pantai-pantai itu letaknya di Kabupaten Bantul, karena ini kan kalimatnya bersebelahan dengan Kulon Progo. Nah, kalau bersebelahan dengan Kulon Progo jawabnya Gunung Kidul jelas salah. Ya. Kan antara Kulon Progo dan Gunung Kidul itu masih melewati satu kabupaten kalau lewat sini ya kan, melewati Kabupaten Bantul, ini tidak bersebelahan. Itu ya anak-anak ya, paham ya? Gitu. Jadi cara mengidentifikasi kalimat, kemudian cara menjawabnya kira-kira seperti itu. Baik, selanjutnya yang kelima. Nah, ini tentang kalimat utama. Nah, untuk kalimat utama
kemarin seperti saya jelaskan ya, cara mencari kalimat utama itu jelas. Itu bahwa kalimat utama itu kalau tidak paragraf deduktif ya induktif. Artinya kalimat utama yang letaknya itu kalau tidak di awal ya di akhir. Jadi anak-anak kalau nanti menjawabnya itu mencari di tengah-tengah ya jelas itu biasanya salah itu ya. Identifikasi saja kalimat pertama atau kalimat yang terakhir. Nah, itu. Coba kita baca paragrafnya terlebih dahulu. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan dengan seimbang. Menuntut hak tanpa melakukan kewajiban dapat merugikan orang lain. Hak dapat diperoleh setelah seseorang melakukan kewajiban. Kewajiban harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Nah, ini seperti saya contohkan kemarin ini ya. Ini contoh kemarin. Nah, kira-kira kalimat utamanya yang mana ini? Nah, kemarin itu masih ingat tidak ini? Nah, coba pilihannya A. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan dengan seimbang. B. Menuntut hak tanpa melakukan kewajiban dapat merugikan orang lain. C. Hak dapat diperoleh setelah seorang melaksanakan kewajiban. Dan yang D. Kewajiban harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Nah, kemarin jawabannya apa kira-kira? Iya, betul yang A. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan dengan seimbang. Ini karena masih sifatnya maknanya masih umum ya, belum bersifat menjelaskan. Nah, yang menjelaskan ya kalimat kedua, ketiga dan seterusnya itu. Nah, ini kan menuntut hak tanpa melakukan kewajiban dapat merugikan orang lain. Ini adalah kalimat yang kedua, jelas salah ini ya toh. Jadi kalau kalimat utama kok jawabannya B atau C itu sebenarnya jelas salah. Kalau pilihan ganda biasanya ya kalau enggak A ya D ya toh, karena di awal biasanya diletakkan untuk option A dan di akhir letaknya di option D gitu ya. Itu kalau mencari kalimat utama. Dan C coba, hak dapat diperoleh setelah seorang melaksanakan kewajiban. Nah, ini yang C ini kan letaknya di tengah ini kan. Dan ini adalah kalimat penjelas, jelas menjelaskan kalimat pertama bahwa hak dan kewajiban itu harus dilaksanakan dengan seimbang. Itu menjelaskan itu. Yang D, kewajiban harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Nah, ini sebenarnya masih menjelaskan, sehingga yang D ini walaupun berpotensi menjadi kalimat utama, tapi ini salah karena ini masih menjelaskan kalimat yang pertama. Tuh. Ya, itu anak-anak. Jadi cara menjawab sebuah soal kaitannya dengan paragraf kira-kira caranya seperti itu. Nah, oleh karena itu nanti ada sedikit tugas dari Pak Guru untuk segera dikerjakan, untuk segera dikerjakan, dan tolong dikumpulkan tepat waktu, ya, dan diberi nama, ya, sekali lagi diberi nama, dan tolong usahakan tulisannya juga yang rapi biar mudah dibaca, itu ya. Baik, dari untuk penjelasan materinya, ya. Saya rasa cukup itu dulu ya. Nah, demikian tadi anak-anak untuk pembahasan materi pada muatan pelajaran bahasa Indonesia. Mudah-mudahan apa yang kalian dapat pada hari ini bisa menambah pengetahuan kalian. Ya, ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.